Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pengolahan lahan untuk penanaman tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Kemudian bahannya apa-apa saja, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan kotoran hewan jenis ayam petelur ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan dolomit ya, ini adalah dolomit atau kapur pertanian kapan, campur langsung seperti ini ya. Dan kemudian kita menaburkan puradan ya teman-teman. Ini adalah puradannya, langsung kita tabur seperti ini. Nah kemudian ini dolomit berfungsi sebagai ketika kebanyakan air maka pH tanah akan seimbang. Begitupun dengan kekurangan air maka ini akan cenderung selalu stabil untuk pH tanahnya, sehingga memang kapur dolomit itu sangat diperlukan ya teman-teman. Dan kemudian untuk puradan ini sendiri adalah sebagai penangkal racun, kemudian yang nantinya akan merusak akar perakaran pada cabai ya teman-teman. Kemudian sebagai pembasmi cacing, pembasmi ulat tanah dan rayap ya teman-teman, sehingga ada baiknya untuk pemberian puradan pada saat memang pengolahan lahan seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk dolomitnya pun, untuk kapur pertaniannya pun sama, baiknya diberikan pada saat pengolahan lahan seperti ini ya teman-teman. Untuk jumlahnya ini hanya sekitar 400 meter ya teman-teman, dengan populasi tanam kisaran antara 600 sampai 700 pohon saja ya teman-teman. Ini pembukaan lahan baru di bawah pohon durian yang saya miliki ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai untuk proses pengolahan lahan untuk penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Dan kemudian untuk bedengan ya, untuk bedengan pada kesempatan hari ini saya menggunakan ya lebar 100 cm dan untuk panjang disesuaikan ya teman-teman. Dan untuk jarak lubang tanam untuk pelita 8F1 saya menggunakan 50-60 ya teman-teman, 50 cm ke 60 cm. Karena memang kenapa? Karena untuk cabai rawit pelita 8F1 ini untuk pohonnya lumayan tinggi, sehingga nanti agar tidak terlalu berdekatan dengan pohon yang lain ya teman-teman. Oke, nanti kita ke bibit ya, ke bibit yang saya semai di sebelah bawah ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Ini penyemaiannya ya teman-teman. Ini penyemaian pelita 8F1. Untuk pindah tanam 20 sampai 30 cm itu sudah siap untuk kita pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Jadi memang pada kesempatan penanaman kali ini saya tidak melakukan pembibitan dengan menggunakan polybag, tapi saya menggunakan langsung penyemaian di lahan seperti ini ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang teman-teman simak, jadi memang ini sudah siap untuk kita pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Dan kemudian kita ke sebelahnya. Ini di sebelahnya adalah masih sama pelita 8F1 usia 1 bulan ya teman-teman. Ini penanaman 1 bulan, tidak banyak. Di sebelah sini hanya 150 pohon saja ya teman-teman, 150 pohon. Dan ini saya sudah melakukan pengocoran dan sudah melakukan penugalan. Bagaimana teman-teman simak, ini memang baru sebesar ini ya teman-teman, tapi nanti setelah beberapa minggu ke depan ini akan bagus ya teman-teman. Kemudian teman-teman ada yang bertanya, katanya, "Bang, kenapa cabai saya baru kecil seperti ini sudah tumbuh bunga?" Ini tidak masalah ya teman-teman untuk pelita 8F1 cabai rawit hijau, karena untuk pertumbuhan biasanya dengan dibarengi oleh bunga seperti ini ya teman-teman. Itu tidak masalah, terus saja rutin melakukan perawatan agar nanti
pertumbuhannya bagus dan buahnya pun akan menjadi lebat ya teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk proses pertumbuhan dibarengi dengan bunga. Dan kemudian ya teman-teman, ada yang bertanya katanya, Bang, bagaimana kalau pemberian dolomit dilakukan pada cabai seperti ini? Itu saran saya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan di video awal tadi, bahwa pemberian dolomit itu harus kita berikan di saat pengolahan lahan. Tetapi jika teman-teman ingin memberikan dolomit pada fase vegetatif atau fase generatif, perhatikan interval pemupukan ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman sudah melakukan pemupukan, tunggu 1 sampai 2 minggu barulah pemberian dolomit. Setelah itu 1 minggu kemudian barulah pupuk kembali. Karena alasannya kenapa? Ketika kita melakukan pemberian dolomit ya teman-teman, maka pupuk yang kita berikan ini, tanah di sekitaran daripada pohon cabai yang kita miliki itu menjadi netral kembali. Artinya sama saja pupuk yang kita berikan itu tidak bekerja dengan baik ya teman-teman. Sehingga nantinya teman-teman harus melakukan pemupukan ulang. Jadi steril ya teman-teman kalau kita sudah memberikan dolomit. Jadi pemupukannya pun harus dilakukan ulang, baik pun pengocoran ataupun penugalannya ya teman-teman. Dan kemudian ini saya tidak melakukan potong pucuk ya teman-teman. Tidak melakukan potong pucuk. Kita nanti lihat prosesnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa kalau kita tidak melakukan potong pucuk pada jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah teman-teman simak di video sebelumnya, untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 baik potong pucuk ataupun tidak potong pucuk, itu hasilnya bisa disimak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, untuk jarak lubang tanam dari pohon ke lubang pemupukan itu jangan terlalu dekat ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pengolahan lahan untuk proses penanaman cabai rawit hijau pelita 8F1 ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.